Fase-fase ini menurutku fase yang menentukan gitu keputusannya. Makanya aku takut apakah keputusanku saat ini berimpact baik ke masa depanku nanti. Halo Icivers, selamat datang di podcast Inner Tribe, tempat kita ngobrol santai, reflektif, dan pastinya bikin kita tumbuh bareng dari dalam. Di episode kali ini kita bakalan ngobrolin satu fase yang rasanya campur aduk banget dan mulai muncul banyak pertanyaan kayak sebenarnya aku ini siapa dan tujuan aku ke depannya apa, juga kenapa teman-teman aku lebih sukses daripada aku. Yap, bener banget, kita bakalan ngobrolin soal quarter life crisis. Di sini kita bakal ngobrolin tentang kebingungan, pencarian jati diri, dan banyak hal-hal yang belum pernah kita pelajarin sebelumnya, tapi sebenarnya penting untuk kita pahamin. So, teman-teman Icivers, persiapkan diri kalian, karena bisa jadi podcast ini akan menjadi titik tenang di tengah keruwetan quarter life crisis. Dan tentunya aku nggak sendirian ya, di sini sudah ada seseorang yang mau berbagi perspektif dan ceritanya hari ini yang sama-sama lagi berjuang juga menghadapi quarter life crisis. So, kita langsung sapa aja yuk. Halo Tika. Halo Kamita. Oke, gimana kabarnya hari ini? Sehat dan baik, cuman ini lagi agak pegel-pegel kayaknya ini Kak. Oh, soalnya oke. Kenapa tuh pegel-pegel tuh? abis dari luar kota, terus jadi malam kan ya berangkatnya, jadi nggak tidur, jadi ya lumayan lah ya. Oke. Jadi sebenarnya sehat tapi lagi pegel-pegel sedikit ya Tika ya. Tapi aman ya buat cerita hari ini ke teman-teman Icivers. Aman dong kalau buat teman-teman Icivers mas, apa sih yang enggak? Oke, keren. Nah, Tika, karena ini pertama kali kamu datang ke podcast Inner Tribe, boleh dong ceritain tentang Tika ini nih ke teman-teman Icivers. Hai teman-teman Icivers, kenalin aku Tika Yesi Kristiani. Aku sebagai seorang IT trainer dan juga seorang programmer. Jadi kedua bidang itu erat kaitannya dengan software engineer gitu. Nah, mungkin itu aja ya Kak Mita, itu dulu mungkin perkenalan dari aku. Oke, jadi saat ini tuh kamu sebagai trainer dan juga programmer ya, fokusnya di bidang software engineer berarti? Iya, betul. Oke, bisa diceritain lebih lanjut gak nih tentang pekerjaan kamu mungkin secara lebih detail ke teman-teman Icivers? Oh, bisa boleh. Jadi kalau di IT trainernya itu sendiri, ya saya mengajar bootcamp, di mana di situ nanti akan ada pelatihan terkait bahasa pemrograman dari fundamental sampai dengan nanti advance gitu ya, bagaimana mereka bisa mengimplementasikan ilmu-ilmunya itu menjadi sebuah aplikasi yang bisa digunakan, seperti itu. Nah, di tengah-tengah proses pembelajaran itu nanti jika ada project-project gitu ya, ada request pembuatan aplikasi, nah itu aku juga ready tuh. Oke. Gitu. Jadi misalkan siangnya saya ngajar, nanti malamnya saya akan membagi waktu untuk ngoding. Jadi ngodingnya itu based on project seperti itu. Oke, wah menarik banget ya. Jadi sebenarnya memang kamu ini fokusnya ada di bidang IT, tapi dua role berbeda. Yang pertama itu kamu jadi trainer, kamu ngajar bootcamp. Betul. Nah, kalau misalkan memang ada project nih, kamu bersedia nih untuk coding lagi, balik lagi jadi programmernya ya. Iya, betul. Oke, keren. Berarti ini kamu wanita yang memang menggeluti bidang teknologi ya, bisa dibilang ya. Benar-benar. Oke. Jadi kan itu sedikit ya tentang background Tika sendiri. Nah, karena sekarang kita mau ngobrolin soal quarter life crisis nih Tika. Tapi aku nggak mau bahas ke situ dulu nih. Jadi aku mau tanya dulu karena aku sebenarnya penasaran juga nih. Sebelumnya kan kita pernah ngobrolin soal aku dan Coach Sari ya. Kita pernah ngobrolin soal overthinking gitu, yang sering terjadi sama Gen Z. Kalau Tika sendiri sebagai seorang Gen Z ya, pernah nggak sih overthinking belakangan ini? Pernah. Wah, tentang apa tuh overthinkingnya? Iya, belakangan ini aku lagi overthinking terkait karir aku sih sebenarnya, gitu. Jadi gini Kak, kalau sebelumnya, ini saya ambil contoh gitu ya, aku kalau ngoding untuk solving problem itu butuh waktu sekitar 3 hari. Anggap aja gitu ya, ini permisalan 3 hari gitu. Nah, sekarang nih lagi ada AI, nah teman-teman Icivers juga tahu ya bahwa sekarang ini lagi maraknya AI gitu ya. penggunaan AI gitu. Nah, tak terkecuali untuk software engineer juga menggunakan AI gitu ya. Nah, saya menggunakan AI itu ternyata beberapa jam aja problem tersebut udah bisa diselesaikan. Oke, nah tapi itu harusnya justru menjadi keuntungan nggak sih untuk seorang developer karena kerjanya lebih cepat. Kenapa malah jadi
topik overthinking nih. Nah, itu dia. Itu sesuatu yang menguntungkan, tapi juga mengkhawatirkan menurutku. Kenapa? Karena kalau misalkan eh, yang 3 hari itu kan pekerjaan manusia, itu aja butuh waktunya 3 hari gitu. Nah, terus gimana kalau ternyata nanti ya udah pakai AI aja yang lebih cepat. Terus aku tergantikan, oh my god. Jadi kamu Itu. takut kalau misalkan kamu bakal tergantikan dengan AI. Jadi itu betul. kekhawatirannya tentang karir berarti ya, Tika ya. Iya, Oke, benar. jadi seorang Tika nih juga pernah mengalami yang namanya overthinking. Dan di sini Benar. overthinkingnya soal si AI itu tuh. Iya. Yang sebenarnya menguntungkan tapi satu sisi ada kekhawatiran tersendiri juga ya, Tika ya. Betul. Oke, nah sekarang kita coba jump into our main topic, ngomongin Oke. soal quarter life crisis. Oke. Pasti kan erat kaitannya juga dengan overthinking yang tadi ya. Tapi kalau Tika sendiri nih, apa sih yang terlintas di kepala kamu saat dengar kata quarter life crisis? Oke, pas dengar kata itu aku mikirnya lebih ke kekhawatiran terhadap sesuatu yang tidak pasti di tengah langkah kita menuju dewasa. Kayak gitu sih. Oke, jadi lebih ke kekhawatiran di saat kamu sedang proses menuju dewasa. Betul. Berarti ini belum sepenuhnya dewasa ya? Kayaknya belum deh Kak. Belum ya? Lagi proses nih ya. Masih proses ya? Untuk jadi lebih dewasa ya. Oke, nah kalau misalkan menurut Tika sendiri, wajar gak sih untuk dialami teman-teman, apalagi rekan-rekan Easy First, teman-teman Easy First yang kayaknya hampir seumuran gitu loh sama Tika, wajar nggak? Harusnya wajar ya. Karena gini, di umur-umur ini gitu ya, orang-orang itu kan belum memiliki pengalaman yang banyak gitu ya dibandingkan orang-orang dewasa yang mungkin umurnya sudah 30-40 tahun ke atas gitu ya. Nah, artinya akan banyak keputusan-keputusan besar yang diambil di umur ini, dan karena belum adanya pengalaman pasti akan ada kekhawatiran dan keraguan. Bener nggak nih keputusan yang saya ambil kayak gitu? Bener nggak nanti keputusan ini akan berdampak baik ke masa depan saya? Nah pasti kayak gitu. Dan ya menurut saya itu normal-normal aja kayak gitu. Oke, jadi wajar banget karena memang kita melihat pengalamannya juga masih sedikit. Betul. Pasti takut untuk memutuskan sesuatu yang besar. Jadi pertama kalinya dalam hidup mereka gitu ya. Jadi ya sebenarnya wajar banget ya. Nah kalau misalkan Tika sendiri untuk quarter life crisis ini lebih ke arah mana nih? Kalau tadi kan overthinking memang arah karir gitu Karir, ya. Tapi bisa aja nih kalau quarter life crisis ke arah karir, relasi kah? Pasangan kah? Atau semuanya justru? Semuanya. Semuanya ya? Semuanya, ya. Jadi karir tadi udah diceritakan, kemudian kalau terkait relasi gitu ya, khawatir kayak ini partner saya yang saya pilih ini beneran nggak sih pas buat saya, beneran bisa nemenin saya sampai selanjutnya nggak sih gitu. Dan ya banyak lah Miss kayak gitu, jadi nggak cuman karir melulu ya, nggak lah, kan kehidupan kita beraneka ragam ya. Jadinya ada banyak hal yang membuat saya berpikir sesuatu yang ya pasti atau enggak sih. Oke. Jadi sebenarnya pertanyaannya tuh emang sering banget muncul ya. Kayaknya emang quarter life crisis ini identik sama pertanyaan-pertanyaan yang tiba-tiba muncul. Iya. Dan kekhawatiran kamu terkait dengan masa depan. Kalau tadi tuh sempat khawatir juga kayak kalau milih pasangan ini udah bener belum ya. Ini he is the one or not gitu ya. Jadi kayak ada perasaan seperti itu ya, Tika ya. Dan ke semua aspek, jadi bukan cuma berat ke salah satu aspek aja, tapi bisa dibilang hampir ke semua aspek kehidupan kita mengalami yang namanya fase krisis itu. Betul. Gitu ya. Nah kalau dari Tika sendiri nih, bentuk ketakutan apa sih yang sebenarnya kamu paling takutkan di fase ini? Oke, di fase ini ya Kak ya, yang pasti aku takut gagal. Karena ya balik seperti yang awal aku jelasin tadi, fase-fase ini menurutku fase yang menentukan gitu keputusannya. Makanya aku takut apakah keputusanku saat ini berimpact baik ke masa depanku nanti, atau malah enggak gitu. Jadi aku takut banget gagal kayak gitu. Oke, jadi sebenarnya yang ditakutin di kamu ini adalah keputusan yang bisa mengantarkan kamu ke kegagalan. Betul. Gitu. Kalau misalkan memang impactnya baik, ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi yang kamu takutin di sini, kalau ternyata impactnya tuh sebaliknya. Betul. Gitu ya. Jadi takut gagal adalah bentuk ketakutan yang sering banget kamu rasain saat mengalami fase quarter life crisis ya Tika ya. Nah sebenarnya kalau kita ngomongin soal quarter life crisis juga kan erat kaitannya sama yang namanya insecurity, ya kan, tentang seseorang yang sedang mengalami rasa insecure. Kalau dari Tika sendiri nih,
insecure nggak sih? Atau kalau misalkan Iya. enggak, kenapa? Atau misalkan iya, insecure apa gitu? Oke. Apa yang kamu insecurein? Ini cukup dalam menggalinya ya kayak. Lumayan ya. Oke, gak apa-apa. Jadi kalau misalkan dibilang insecure untuk sekarang kayaknya nggak ada ya. Yang Kalau untuk sekarang, saat untuk ini? Saat ini nggak ada. Aku merasa fine-fine aja terhadap semuanya yang berjalan gitu ya. Kalaupun yang tadi saya jelaskan takut gagal, itu pun sebenarnya ketika dipikirkan lagi, ya kegagalan itu nantinya akan bisa menjadi sebuah pelajaran berharga Oke. gitu kan. Nah, tapi kalau aku nengok ke belakang gitu, aku pernah ada pengalaman tentang insecure, minder bahkan. Oh, minder, sampai minder malah ya? Betul. Jadi yang membuat aku insecure waktu itu adalah ketika aku ketemu orang-orang, terus aku ngerasa kayak kok mereka good looking ya, keren gitu. Oke. Terus aku mencoba membandingkan dengan diriku kayak kok aku enggak ya gitu. Oke, Terus oke. kayak mereka tuh punya pengetahuan terhadap lingkungan gitu ya, pengetahuan sosialnya tuh bagus banget gitu, karena mungkin mereka sering jalan, sering nongkrong gitu kan. Nah, sedangkan aku kayak kuper banget gitu loh. Nah, Oke. jadi aku insecure. Jadi pernah, mungkin aku mau ceritain sedikit gitu ya Kak ya. Boleh. Ya waktu itu kejadiannya aku baru banget kerja di Jakarta. Nah terus ada teman kantor yang bilang, Tik ayo kita beli boba katanya. Ada merek boba yang waktu itu terkenal banget gitu kan. Dan dengan polosnya aku bilang kayak, itu apa gitu. Oh, kamu di situ nggak tahu kalau Nggak boba tahu. itu sejenis minuman gitu atau No, apa? aku nggak Oke. tahu apapun gitu kan. Terus kayak mereka langsung, hah seriusan? Terus aku ngeliat ekspresi mereka kayak, oh ternyata aku nggak tahu ini gitu loh. Oke. Nah terus abis itu ya itu jadi bikin aku minder. Pas mau jalan sama mereka aku jadi mikir kayak nanti aku nggak ngerti lagi apa yang mereka bicarakan. gitu ya. Ntar mereka jadi nggak mau lagi temenan. Nah itu Oke. udah insecure, minder ditambah overthinking kan. Udah Jadi campur aduk. campur aduk ya? Wah, ke-mix jadi satu. Nah tapi aku ngerasa aku nggak boleh kan tenggelam dan terlarut-larut di Dalam rasa insecure perasaan itu ya. itu. Nah iya tuh, itu sebenarnya yang aku tuh penasaran banget, karena kan kamu sempat bilang kalau untuk saat ini enggak, berarti Iya. kamu udah move on dong Betul. dari cerita-cerita yang tadi. Nah Betul. gimana tuh caranya? Caranya adalah yang pertama aku harus mengakui diriku terlebih dahulu Kak. Jadi aku harus pahami, oh oke, benar memang aku kuper, pertama gitu. Oh benar aku memang nggak keren gitu ya. Nah dari situ aku bisa memvalidasi bahwa ya memang itu benar adanya kayak gitu. Oke, setelah saya bisa menerima itu semua, saya nggak mau diem aja, harus ada sesuatu yang di-upgrade. Oh ternyata orang keren tuh nggak cuma dari penampilan, ada banyak, entah dari skillnya. Tapi meskipun ya seperti itu, aku juga coba dikit-dikit lah Kak, belajar make up kayak gitu, ya. cewek biasa. Gitu ya. Nah terus abis itu aku coba hal-hal baru, kayak misalkan, oh ini lagi ada makanan viral apa nih, aku ikutan tuh beli. Oh, oke. Biar tahu, jadi pas nanti diajak ngobrol sama orang tuh jadi nyambung. Oke. Gitu. Benar. Nah, jadi ya itu tadi Kak, caranya untuk menghadapi insecureku tadi adalah aku mengupgrade diri. Jadi bukan berarti aku insecure terus aku malah mengecilkan diriku, enggak. Kalau berdiam diri tuh enggak ya. Betul. Kayak jadi yang paling pertama kamu lakuin di saat kamu ngerasa insecure adalah validasiin aja dulu gitu, kayak ya udah nggak apa-apa, emang kenapa. Nah dari situlah kita mulai coba nih untuk nge-upgrade diri kita supaya bisa lebih paham lagi lah gitu. Dan tadi aku suka banget satu omongan kamu, kalau misalkan keren itu bukan hanya dari segi penampilan aja, tapi bisa dari banyak hal gitu ya, dari knowledge kita, skill kita di-upgrade juga sebenarnya itu bakalan jadi value added juga buat diri kita sendiri gitu ya. Dan Kak, ada lagi Apa tuh? hal yang bikin aku waktu itu ngurangin banget insecure-nya adalah ketika aku berhenti membandingkan diriku dengan orang lain. Oke, kalau membandingkannya untuk dijadikan apa ya istilahnya contoh yang baik gitu ya, ya nggak apa-apa. Misalkan, Miss Mita ini atau saya punya guru waktu itu ya, guru bahasa Inggris, keren banget tuh apa namanya pronunciation-nya misalkan. Aku ngefans sama dia. Nah, itu nggak apa-apa menurutku. Jadi dia aku jadiin kayak referensi lah kayak gitu. Role model gitu ya. Betul, role modelnya. Nah kemudian, tapi kalau misalkan, kok dia
pintar banget, keren, tapi kok aku enggak ya. Oke, Nah, kita- itu sesuatu yang berbeda, membandingkannya kayak gitu sih. Oke, jadi kamu stop membandingkan yang tidak sehat gitu ya. Kalau membandingkan tapi malah jadi acuan kamu lebih semangat, jadi motivasi kamu menjadi lebih baik, itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan malah jadi kamu mengecilkan diri kamu, ngerasa insecure-nya jadi tambah, itu lebih baik di stop sekarang juga gitu ya. Iya. Oke, jadi keren banget ya. Sebenarnya banyak kok cara yang bisa bikin kalian tuh move on dari rasa insecure itu sendiri. Nah, Tika, tapi kalau misalkan aku mau tahu gitu, kamu ada nggak sih momen-momen kayak kamu ngerasa kok hidup gue nggak sesuai plan? Sini gue udah buat plan dari A sampai Z, kok malah ke mana-mana gitu. Jadi nggak sesuai dengan plan yang udah dibuat di awal. Pernah nggak kamu ada di momen kayak gitu? Pernah dong, ya? dong Kak. Namanya manusia hidup gitu ya. Dan ya it's okay. Yang penting dari kita punya plan cadangan gitu. Jangan sampai kita hanya punya satu plan aja. Karena nanti erat kaitannya dengan bingung mau ngapain ketika plan utama itu tidak bisa dijalankan ketika kita nggak punya plan cadangan. Kayak gitu. Oke, jadi sebaiknya untuk teman-teman Easy First juga di sini mempersiapkan yang namanya plan cadangan. Karena kan yang namanya hidup itu penuh dengan apa ya, posibilitas yang bisa terjadi gitu. Meskipun kita udah buat plan serapi mungkin ya, kalau memang bukan jalannya ke situ ya kita mau nggak mau harus legowo ya Tika ya. Iya, bener banget. Dan harus punya perencanaan cadangan nih. Betul, kalau karena nggak terjadi. Iya, karena kalau misalkan plan kita itu tadi, oke, gini, kalau plan utama gagal aja kita udah sedih gitu, apalagi kita nggak punya plan gitu. Benar, jadinya stuck ya kalau kayak gitu ya. Jadi nggak bisa moving forward. Makanya itulah pentingnya punya plan B atau plan cadangan. Betul. Nah, cuma kan kalau misalkan kita ngomongin krisis ini sendiri kan nggak terlepas nih dengan yang namanya tekanan gitu, pressure. Kalau dari Tika sendiri, mostly tekanannya datang dari mana sih? Kalau aku sih ngerasanya kayaknya tekanan itu malah datangnya dari diriku sendiri deh, Kak. Karena gini, kadang ya oke lah, eksternal atau orang-orang itu memberikan tekanan ke saya gitu ya. Tapi sebenarnya nggak menakutkan itu gitu ya. Nah, tapi ternyata akunya overthinking. Karena aku merasa aku harus sesuai dengan ekspektasi mereka gitu. Aku harus memenuhi bayangan mereka kayak gitu. Dan ternyata itu tekanan yang luar biasa gitu sih. Oke, jadi sebenarnya kalau bisa dibilang tekanannya ya dari diri sendiri. Betul. Gitu. Kalau dari luar sebenarnya nggak menakutkan itu, cuma dari diri kita yang membuat itu menjadi lebih besar. Betul. Gitu ya Tika ya. Oke. Nah, kalau misalkan kita juga ngomongin soal quarter life crisis ini, terus tekanan juga, insecurity juga, pasti kan banyak hal yang ditakutkan juga sama Gen Z. Salah satunya tadi yang kau bilang, takut gagal. Cuma aku mau tahu Tika, kenapa teman-teman Gen Z gitu ya, atau Easy First, atau mungkin Tika sendiri, terkadang kelihatannya seperti rentan sekali untuk takut gagal. Padahal kan bisa dibilang mencobanya juga belum seberapa banyak gitu. Nah, kalau dari Tika sendiri kenapa tuh? Oke, mungkin kenapa kok jadinya rentang atau takut gagal? Ya karena mencobanya belum banyak itu, Kak. Makanya untuk mencoba sesuatu hal yang baru itu kan yang butuh istilahnya keberanian yang kuat tadi gitu. Makanya itu lebih rentan terjadi ketakutan di situ. Tapi kalau dia malah cobanya udah sering-sering, udah berkali-kali gitu ya itu dia akan lebih terbiasa. Makanya ya quarter life crisis ini momen-momen yang menurutku kritikal gitu. Dan dari diri kita memang harus punya motivasi yang kuat untuk mencoba tadi gitu. Oke, jadi karena semakin sedikit pengalaman, maka semakin besar juga rasa takut itu muncul gitu ya Tika? Biasanya seperti itu. Nah, berarti kalau misalkan dari Tika sendiri mensiasatinya adalah dengan tidak pernah berhenti untuk do more gitu ya. Kalau misalkan memang gagal, oke, apa yang harus di-upgrade, kita mulai lagi. Bukan yang malah stuck, malah terus-terusan tenggelam di keterpurukan itu, di dalam keterpurukan itu ya Tika ya. Betul. Oke, berarti ini juga bisa jadi tambahan nih buat teman-teman Easy First supaya tidak pernah menyerah. Kalau misalkan mau berhenti sejenak gak apa-apa, tapi jangan berhenti terus. Kita harus ada sesuatu yang kita lakukan lagi. Betul. Oke, nah kalau misalkan dari Tika sendiri memandang kegagalan seperti apa sekarang? Oke, kegagalan itu menurutku sebuah pembelajaran berharga deh Kak kayaknya. Karena gini, biasanya kalau kita gagal itu akan lebih diingat.
Oke. Ya daripada momen-momennya ya. Betul, daripada kita diomongin orang gitu. Misalkan orang gagal terus ngomongin ke kita, ya oke lah itu kalau kitanya nggak tambeng gitu ya kita akan ingat. Tapi kalau kitanya tambeng biasanya tuh harus ngerasain dulu. Nah itu yang membekas. Terus kalau ini biasanya kayak wah kemarin saya udah melakukan sebuah plan gitu ya, gagal, besok berarti nggak kayak gitu lagi, kayak gitu. Jadi lebih ke pembelajaran yang berharga ya dari kegagalan itu, memandang kegagalan sebagai pembelajaran untuk kedepannya. Betul. Nah, tapi kalau misalkan ngomongin soal dampak nih Tika, apa sih dampak yang paling kamu rasain setelah mengalami fase ini, fase quarter life crisis ini? Dampak ke diri kamu gitu. Dampaknya ya pasti setelah ini terlewati gitu ya Kak ya semuanya. Yang pasti banyak pembelajaran yang saya dapatkan dan menurut saya dalam proses menjadi dewasa ini ternyata ya itu sudah dilalui gitu ya. Saya merasa saya lebih dewasa dari sebelumnya kayak gitu. Terus dampak yang lain adalah ketika saya mau mengambil keputusan itu jadi lebih objektif, jadi lebih tepat kayak gitu. Karena tadi yang pengalaman-pengalaman sebelumnya itu ternyata membentuk sebuah memori di diri saya untuk memandang sesuatu lebih objektif lagi kayak gitu sih. Berarti lebih ke dampak positif ya, karena kamu ngerasa kamu jadi lebih dewasa lagi, terus kamu juga jadi lebih bijaksana dalam memutuskan sesuatu gitu ya. Oke, nah berarti itu tuh dampak yang kamu hadapi di quarter life crisis ini. Nah kalau misalkan peran nih dari orang-orang di sekitar kamu, misalkan dari teman atau misalkan kamu pernah gabung komunitas gitu, ada nggak sih peran mereka? Ada. Apa tuh? Dan ternyata perannya itu sangat berpengaruh. Mereka yang nge-support saya. Jadi di tengah-tengah masalah yang saya hadapi gitu ya, kalau nggak ada mereka, nggak ada orang yang mendengarkan, nggak ada orang yang kasih kata-kata positif ke saya, mungkin saya udah rubuh dari lama istilahnya gitu. Dan ya karena mereka menguatkan, mendukung gitu ya, istilahnya lo kalau lo jalan nih ya, terus lo di sana ada apa-apa, tenang, gue di belakang lo, istilahnya kayak gitu. Itu menenangkan kan Kak. Daripada kayak kita jalan sendiri terus ya nggak tahu akan ada apa di depan. Nah, makanya aku bilang pengaruh orang-orang terdekat tadi, entah keluarga, teman-teman dekat ataupun komunitas itu sangat penting banget. Oke, jadi memang lingkungan suportif yang selalu support kamu, yang selalu ada di belakang kamu itu amat sangat berdampak buat diri kamu sendiri, yang bikin kamu ngerasa lebih kuat dari sebelumnya juga ya Tika ya. Bener. Kayak ngerasa ada yang nemenin gitu di setiap perjalanannya ya. Bener. Tapi sebenarnya apa sih hal yang kita butuhkan nih kalau misalkan dari kacamata kamu sendiri, apa yang sebenarnya kita benar-benar butuhkan di saat kita mengalami fase krisis itu, baik dari keluarga, teman, atau pasangan mungkin. Apa nih? Kalau dari aku sih sebenarnya lebih suka didengar sih Kak. Jadi gini, kalaupun mereka nggak bisa kasih solusi ya it's okay. Yang penting ketika saya istilahnya galau lah ya atau bimbang. Gitu, ada yang dengerin. Istilahnya saya pengen berbagi, ya itu energi negatif ya sebenarnya. Saya ingin berbagi energi itu kepada mereka gitu. Nah nanti misalkan mereka nggak kasih solusi, seenggaknya saya udah lega gitu. Jadi ya udah didengerin dulu aja, karena gini, kalaupun misalkan kita lagi galau kayak gitu, biasanya kalau mereka kasih solusi tuh kita denial kayak kayak mental aja gitu ya. Kayak emang bener ya kayak gitu ya, kayak malah kita yang bertanya-tanya terus kayak enggak deh, kayaknya nggak suka deh solusi kayak gitu. Nah, menurutku solusi yang baik ya itu kan dari diri kita sendiri. Nah, saya butuh orang yang bisa mendengarkan tadi. Jadi sebenarnya kamu tuh simpelnya cuma butuh tempat untuk didengar gitu ya. Masalah solusi kadang itu datang dari diri sendiri ketika sudah jernih pikirannya. Betul. Nah, pikiran jernih itu caranya adalah dengan berbagi, share juga buat teman-teman gitu ya. Pokoknya share-nya juga ke teman-teman yang kita bisa percaya ya Tika. Iya ya. dong. Jangan sampai kita salah tempat sharing gitu. Benar-benar itu benar banget kuncinya itu Kak. Nah kalau Tika sendiri selain tadi ya kayak momen-momen merasakan hidup nggak sesuai plan, kalau momen kehilangan arah hidup pernah nggak? Pernah. Boleh ceritain nggak Tika? Ini waktu mau lulus kuliah kayaknya deh. Jadi kan aku orangnya tuh sebenarnya prepare gitu. Jadi kalau misalkan ada sesuatu yang masih ngawang itu aku akan
overthinking, gundah gitu ya. gundah ya, kayak aduh kedepannya kayak gimana nih gitu. Jadi waktu awal-awal mau lulus kuliah ya saya tahu bahwa jurusan saya ini ke IT gitu ya. Tapi kayak nggak ada gambaran nanti kerja di mana gitu. Oke. Jadi kayak hilang arah aja gitu. Kayak ya bener-bener kosong gitu. Oke, jadi after lulus kuliah meskipun tahu nih kamu backgroundnya IT, tapi masih belum ada bayangan ke depannya seperti apa. Jadi benar-benar kayak lost banget saat itu. Nah, kamu cara meredam itu gimana Tika saat kamu lost? Iya, akhirnya gini, oke, saya perdalam lagi dong. Oh, saya ini di IT. Berarti nanti saya harus tahu tujuannya seperti apa. Oh, ternyata kalau di IT itu bikin aplikasi misalkan. Ya, sebenarnya IT itu ada lebih Banyak luas ya. lagi ya. Nah, tapi waktu itu kan ada kayak jaringan, ada tentang software engineer juga gitu ya, atau development program atau aplikasi. Nah, saya fokusnya ke kayak kayaknya saya bikin aplikasi aja deh. Nah, setelah difokuskan, saya coba untuk cari-cari perusahaan yang memang butuh si pembuat aplikasi ini gitu. Dan dari situ saya juga perlu mengasah skill saya gitu. Jadi gimana caranya skill saya ini lebih terasah lagi, kemudian ilmunya nanti bisa diimplementasikan. Dan waktu itu kebetulan ada ya IT bootcamp lah ya yang bisa mengasah skill tadi gitu. Jadi saya waktu itu sempat ikut gitu ya. Nah dari situ mulai kelihatan titik cerahnya. Oh saya harus kemana kayak jadi gitu. udah mulai terlihat tuh ya. Betul. Udah nggak terlalu lost dan gelap lagi di saat itu ya Tika ya. Gitu. Oke, tapi sebenarnya intinya adalah tetap melangkah gitu. Kalau misalkan kita diam, kadang nggak nemu hint atau clue sama sekali gitu. Benar. Karena yang tadi saya lakukan adalah ya saya bergerak terus gitu kan Kak. Saya nggak langsung nggak tahu apa-apa, ya udahlah saya akan termenung gitu ya, meratapi nasib gitu ya, enggak. Tapi saya akan cari terus apa sih yang bisa digali. Intinya adalah terus melangkah, benar. Oke, terus melangkah itu ya. Nah, tapi apa Tika hal yang paling kamu pelajari dari diri kamu sendiri ketika mengalami fase krisis ini? Hal yang paling kupelajari berarti adalah ternyata aku bukan orang yang akan diam ketika gagal, dan aku bukan orang yang diam ketika kehilangan arah, tapi melangkah itu kuncinya, itu sih. Oke, jadi terus melangkah dan bukan menjadi orang yang diam ketika gagal, tapi mau coba lagi dan mau memperbaiki kegagalan di masa lalu gitu ya. Nah, apa nih kebiasaan positif yang lagi kamu coba bangun Tika untuk menghadapi masa-masa yang mungkin lebih sulit ke depannya? Apa nih jadi yang bisa kamu bangun? Ya saat ini aku lagi coba untuk lebih disiplin lagi sih Kak. Oke. Jadi di beberapa waktu tuh aku masih sering menunda pekerjaan. Terus kalau aku punya ide itu nggak langsung diimplementasikan gitu. Jadi misalkan di beberapa waktu aku sempat bikin beberapa konten IT gitu ya. Dan waktu itu sempat hampir 200-an ribu orang yang nonton. Wow, keren. Nah tapi ternyata saya tidak konsisten waktu itu. Ya, saya kurang disiplin, jadi berhenti. Nah, saya pengen meningkatkan kedisiplinan itu lagi. Jadi saya pengen belajar untuk lebih disiplin dan konsisten, itu sih kebiasaannya. Jadi kebiasaan positif yang mau coba dibangun lagi adalah lebih disiplin dan konsisten. Dan kalau misalkan memang punya ide, langsung itu segera diimplementasikan, jangan ditunda-tunda gitu ya. Oke deh, itu kan berarti kebiasaan positif yang coba kamu bangun lagi supaya kamu jadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah sekarang nih untuk penutup ya Tika ya. Udah siap dibuat penutup? Waduh, deg-degan nih. Jadi aku cuma mau Tika sampein hal-hal atau satu hal, dua hal boleh ke teman-teman Easy First nih yang mungkin juga mengalami hal yang sama, yang lagi menghadapi quarter life crisis. Gitu ya, boleh silakan. Hi Easy First yang sedang mengalami quarter life crisis, jangan takut. Pokoknya kalian harus terus melangkah. Anggap kegagalan itu sebagai pembelajaran berharga untuk kehidupan masa depan. Dan lebih baik kita gagal daripada kita diam dan tidak melakukan apapun. Itu.
Oke, makasih banyak Tika untuk obrolannya hari ini, sudah berbagi cerita dan juga perspektif buat teman-teman Easy First, dan bisa juga nih kita ambil pembelajarannya dari pengalaman kamu juga. Dan buat teman-teman Easy First juga terima kasih banyak sudah menonton podcast ini. Ingat ya, jangan pernah berhenti, terus melangkah karena di depannya pasti ada jawabannya Tika ya. Oke, terima kasih banyak Tika untuk obrolannya hari ini. Banyak banget pembelajaran yang bisa kita ambil ya, terutama buat teman-teman Easy First juga. Dan buat teman-teman Easy First yang lagi berjuang menghadapi quarter life crisis, ingat jangan pernah berhenti, teruslah melangkah ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton podcast ini, dan jangan lupa juga untuk follow sosial media kita di Resilience Academy dan Inspirasi 1. Jangan lupa juga untuk gabung komunitas kita dengan cara join Discord. Kita bakal ketemu lagi minggu depan di hari dan jam yang sama. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye. Bye.